selamat malam. Perkenalkan, nama saya Makrina Milenia. Di sini saya akan memenuhi tugas atau ujian Kapita Selekta. Di sini saya sudah bersama narasumber yaitu Kak Cici. Kak Cici boleh perkenalan? Ya, nama saya Crispina Rizky. Saya biasa dipanggil Cici. Kalau boleh tahu, dulu kakak alma maternya apa nih? Kalau kakak alma maternya Untan, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kakak Fakultas Ekonomi, Prodi Ilmu Ekonomi. Angkatan 2013. Lulusnya angkatan berapa? Lulusnya karena kemarin itu sempet nganggur 1 tahun, jadi nganggur nggak ngerjain skripsi, jadi kakak lulusnya tahun 2018. Harusnya 2017, tapi kakak selesainya tahun 2018. Oh gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu kakak sekarang lagi kesibukannya apa ya? Sekarang kakak lagi bekerja di salah satu perusahaan di bidang konstruksi. Kakak kerja udah sekitar 2 tahunan lebih, dan sekarang kakak juga udah mulai buka usaha sementara di rumah dulu karena tempatnya masih di konsep, jadi kakak bukanya di rumah dulu. Kalau misalnya di tempat swasta kakak di bagian apanya ya? Kalau kakak di kantor itu kakak di bagian admin keuangan, jadi kakak yang mengurus pembukuan, pengeluaran, pemasukan ya, tentang apalah itu yang hubungannya sama finansial perusahaan. Itu ya. Iya. Terus bagaimana cara kakak memanage waktu antara bekerja dengan menjalani usaha kakak yang sekarang ini? Kan yang pastinya kalau kerja itu kan dari pagi ya, masuknya jam 8 pagi, pulangnya jam 4 sore. Jadi kakak kalau misalnya kerjaan udah selesai, kakak langsung pulang dari kantor, karena kantor kakak bukan kantor yang terikat harus pakai absensi fingerprint gitu. Jadi kalau udah selesai kerjaan kakak langsung pulang, biasanya pulangnya udah jam 3 gitu. Udah paling lama itu jam 5. Jadi kakak buka usahanya itu kakak manage nih, kalau misalnya ada klien, jadi kakak atur misalnya dari jam 5 sampai jam 9 malam gitu. Jadi boleh dong kak ceritain sedikit tentang usaha kakak ini? Iya. Jadi awalnya itu kakak itu suka pasang eyelash extension, itu kayak bulu mata palsu gitu, di tempat temennya kakak, temen SMA kakak. Jadi kakak lihat dia nih jadi kayak termotivasi gitu. Dia bisa berpenghasilan sendiri tanpa kerja, dan penghasilan per bulannya itu tuh lumayan ya, banyak lah daripada gaji kantoran. Jadi kakak ngumpulin niat untuk berani buka usaha seperti teman kakak itu. Jadi kakak ikut kursus sama dia. Jadi setelah ikut kursus, jadi kakak ngumpulin modal dulu. Kakak ngumpulin modal, baru kakak berani buka usaha eyelash ini. Jadi kakak sekarang buka usaha eyelash extension gitu. Menurut kakak nih ya, seneng nggak kakak ngelakuin usaha ini atau kakak ikut tren yang ada gitu? Kalau kakak sih kakak suka karena awalnya kakak emang passion kakak itu di fashion. Jadi kakak suka makeup, kakak suka eyelash extension. Jadi kakak menjalankan dengan usaha kakak yang sekarang karena passion kakak itu emang di ya seperti ini. Jadi kayak kakak suka makeup, kakak suka eyelash extension. Jadi sejauh ini kakak seneng aja buka usaha kayak gini. Jadi kan kakak ini sekarang buka eyelash ya. Yeah. Kakak ada nggak sih mikir planning gitu ya untuk nambah gitu, kayak misalnya nail art gitu?
Ya pasti sih. Kemarin juga sempat kepikiran, tapi kakak sekarang lagi fokuskan untuk usaha yang ini dulu, yang eyelash extension dulu. Karena kakak baru mulai juga kan, jadi kakak mau mempertajam skill kakak dulu di eyelash extension ini. Sehabis itu kakak emang udah ada rencana, kakak mau kursus lagi di nail art, itu kayak pasang-pasang kuku kayak gini. Jadi dan setelah itu kakak mau buka studio. Studio Ya, ya. studio itu, jadi di dalam studio itu ada eyelash extension, ada juga nail art. Jadi kan kakak tadi udah menjelaskan tuh bagaimana memanage waktu. Kakak ada ngerasa nggak selama kakak udah memanage waktu ini, kakak tuh ada kendala nggak dalam selama proses itu? Kendala sih pasti ada, tapi yang namanya usaha itu, kalau kita buka usaha sendiri, yang memanage waktu itu ya kita sendiri. Jadi kita buat ini apa namanya, buat planner, kayak planning gitu. Jadi kita terima klien pada hari, misalnya terima klien hari Senin, Rabu, Kamis misalnya, kayak gitu kan. Jadi waktu kita nggak bentrok, jadi kita tuh memanage waktu kita sendiri. Emang banyak sih kendalanya, mungkin klien kita maunya di hari Selasa, tahu-taunya kita lembur di kantor ya, hari Selasa lembur. Nah tapi itu, ya Allah, aku lagi yang Nah, kalau kendala di dalam memanage waktu itu pasti ada, karena waktu kita dengan waktu klien itu nggak selalu sama, nggak selalu bertepatan. Jadi sebisa mungkin kita memanage waktu kita sendiri. Yang namanya usaha itu kan kita yang punya usaha, berarti kita yang memanage waktu kita sendiri. Kita bukan mengikut atasan kita. Jadi sebisa mungkin kita membuat jadwal sehingga klien tidak bentrok sama kegiatan kantor kita, kayak gitu. Tapi pernah nggak sih kak di satu saat tuh bentrok gitu? Pernah, sering sih, beberapa kali kejadian. Tapi untungnya karena pengertian dari klien, jadi kita bisa dimajuin treatmentnya, terus bisa dimundurin gitu. Kita cari waktu yang pas ya. Intinya sih saling komunikasi aja sih antara kita sama klien kita, kayak gitu. Gitu ya. Iya. Terus kakak misalnya eyelash nih atau di rumah kakak atau bisa ke rumah klien gitu? Awal-awalnya kakak baru memulai usaha ini, kakak jadi menimbang lagi kalau home service itu sepertinya biaya yang dikeluarkan itu lebih banyak sih. Jadi seperti kayak bensinnya, mau pergi ke rumah klien kita. Jadi tuh dengan price list, dengan harga yang udah ditetapin itu, kalau kadang-kadang itu nggak masuk gitu, nggak masuk sama uang bensin kita pergi ke rumah klien kita gitu. Jadi kakak bukannya di rumah, jadi kayak gitu. Untuk harga ya kak, beda nggak sih di misalnya kliennya datang di rumah kakak atau sama kakak home service gitu? Kalau pas awal-awal nih kakak, karena belum tahu ya, namanya juga kita baru mulai usaha, kakak samain harganya yang datang ke rumah sama yang kakak home service itu disamain. Nah itu salahnya kakak awalnya. Jadi kakak tanya lagi sama teman-teman kakak nih yang pelaku usaha juga, dan ternyata kalau home service itu ada biaya cas. Nah jadi kalau misalnya
mau ditanya apakah harganya sama, harga home service sama harga yang treatment di rumah itu harusnya beda. Ya, Kak, awal kakak mau niat buka usaha nih, ada nggak rasa ketakutan di dalam diri kakak? Itu sih yang pasti dialamin. Betul nggak sih? Itu sih yang pasti dialamin sama setiap orang ya kalau mau buka usaha. Awalnya emang takutnya karena takut nggak ada klien, takutnya nggak bisa treatmentnya nggak memuaskan, itu pasti ada. Tapi kalau kita nggak punya niat, kalau kita nggak punya tekad yang kuat untuk buka usaha, pasti kita nggak bakalan bisa buka usaha sih sampai sekarang. Anika, boleh dong kepo sedikit, range harganya itu berapa ya? Kalau eyelash extension, range harga kakak tuh dari 100.000 rupiah sampai 300.000 rupiah, dan itu bervariasi sih, berbagai macam-macam model ya. Pokoknya range-nya dari 100 sampai 300.000 rupiah. Itu ya, terus sesuai nggak sih Kak dengan pasar yang lainnya gitu? Kalau kita mau buka usaha pasti kita survei dulu ya. Iya. Kita survei dulu harga-harga yang lain. Kalau kakak nentuin harga memang yang sesuai pasaran, jadi kita nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah ya, sesuaiin aja sama pasaran. Menurut kakak nih sebagai pelaku usaha ya, menurut kakak ya, niat yang pertama itu yang harus ada ya, modal atau niatnya? Kalau menurut kakak sih yang pertama harus ada itu niatnya dulu. Kalau misalnya kita punya modal tapi kita nggak ada niat, itu sama aja usahanya nggak bakalan berjalan. Nah, ibaratnya tuh kayak seperti kakak ini, modal ada tapi awal-awal itu kakak emang benar-benar nggak ada niat untuk buka usaha ini, karena emang ya udah aku pengennya jadi ini aja, jadi karyawan swasta aja, kerjanya enak di kantor, tinggal ngadap komputer aja, terus ngitung-ngitung aja gitu kan. Tapi pas kemarin tahun 2019 ada pandemi COVID-19, jadi kakak mikir, aduh gimana ya, aku pengen nih cari uang tambahan gitu kan. Jadi kayak udah mulai ngerasa bosan juga sih kalau kerja di kantor tiap hari ngitung-ngitung di komputer, kayak ada bosan gitu. Jadi kakak niatkanlah untuk membuka usaha eyelash ya. Hitung-hitung kakak biar nggak bosan aja gitu. Jadi awal yang pertama itu emang niat sih kalau kakak. Niat ya. Iya. Tapi kalau misalnya nih kita udah ada niat nih kan Kak, tapi tuh modalnya tuh nggak ada gitu. Kalau misalnya niatnya ada tapi modalnya nggak ada, sekarang kan udah gampang. Kalau misalnya kalian punya tabungan di bank atau di koperasi atau di mana, itu kan ada kayak apa ya, dia itu kayak ada sistem pinjam. Jadi biar sistem pinjam, jadi kalian per bulannya itu kalian bisa cicil bayar, itu istilahnya kayak kredit gitulah. Jadi nggak perlu pusing-pusing sih kalau masalah modal. Kalau menurut kakak yang penting usaha kalian aja dulu, niat usaha, itu pasti usaha kalian tuh bisa berjalan gitu. Jadi buat kalian yang punya niat tuh harus mencoba, modal bisa dicari. Patennya segini. Kalau ya nanti ngerasain sendiri lah. Kalau misalnya kerja di kantoran tuh
uang gajinya ya UMR, ada bonus paling. Aku emang pernah sempat kepikiran jadi pelaku usaha, tapi pas waktu selesai kuliah langsung melamar kerja, kerja di kantoran, kerja di instansi swasta, sempet PW. Jadi wih enak ya kerja kantoran, tinggal datang pagi absen, habis itu duduk di komputer ruangan ber AC. Tapi tuh lama-lama juga bosen sih ya, nggak mau munafik juga. Kakak buka usaha itu untuk menambah penghasilan per bulan kakak. Jadi tiap kakak lihat ada pengusaha muda nih penghasilannya segini, wah enak banget ya kayaknya jadi pengusaha, kok dia bisa kita nggak bisa gitu kan. Jadi kakak ya niatkan jadi pelaku usaha, dan salah satu impian kakak sih emang jadi pelaku usaha sih. Apakah ini termasuk Ya niatkan jadi pelaku usaha, dan salah satu impian kakak sih emang jadi pelaku usaha sih. apakah ini termasuk termotivasi gitu kan selama kakak kuliah di Fakultas Ekonomi? Iya benar sekali. Jadi waktu dulu saya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, saya selalu ingat kata-kata dosen saya yang sekarang udah almarhum, Pak Ali Nasrun. Dia selalu bilang kita itu nggak bisa maju kalau kita kerja sama orang. Jadi kita itu bisa maju kalau kita yang memperkerjakan kita sendiri, kita yang membuka usaha kita sendiri, kita yang memanage waktu kita sendiri, kita yang memanage keuangan kita sendiri. Itu dulu beliau sempat ngomong seperti itu, tapi waktu saya kuliah saya masih kayak kayaknya nggak mungkin lah jadi pelaku usaha, bakalan susah. Aku pengen kerjanya di kantoran, aku pengen kerjanya di bank atau di mana gitu. Jadi dulu memang belum ada sempat kepikiran, tapi semakin kesini semakin kita banyak relasi sama orang-orang, kita tuh makin lihat, wah ini nih pelaku usaha nih, kok dia bisa beli rumah ya di umur yang segini, dia udah bisa beli rumah, dia udah bisa beli mobil. Kok aku yang kerja di kantoran kok dengan gaji yang segini udah nabung padahal, tapi kok nggak bisa gitu loh. Jadi saya kakak pendekatan sama mereka, tanya-tanya dong kayak gimana uang kamu nggak nyesal kah resign dari kantor. Dia jawab enggak. Kenapa? Karena usaha lebih menjanjikan sih. Emang pendapatan per bulannya berapa? Ya dia sebutin lah. Kaget dong kan, kaget. Wih, baru nyadar tuh ternyata buka usaha itu pendapatannya jauh lebih banyak daripada kita kerja di kantoran. Jadi mulai saat itu kakak langsung kepikiran, oh aku harus buka usaha. Sangat termotivasi ya. 9 menit guys. Mantap. Satu lagi, habis itu terakhir. Iya benar sekali. Jadi waktu dulu saya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura, saya selalu ingat kata-kata dosen saya yang sekarang udah almarhum, Pak Ali Nasrun. Dia selalu bilang kita itu nggak bisa maju kalau kita kerja sama orang. Jadi kita itu bisa maju kalau kita yang memperkerjakan kita sendiri, kita yang membuka usaha kita sendiri, kita yang memanage waktu kita sendiri, kita yang memanage keuangan kita sendiri. Itu dulu beliau sempat ngomong seperti itu, tapi waktu saya kuliah saya masih kayak kayaknya nggak mungkin lah jadi
pelaku usaha, bakalan susah. Aku pengen kerjanya di kantoran, aku pengen kerjanya di bank atau di mana gitu. Jadi dulu memang belum ada sempat kepikiran, tapi semakin kesini semakin kita banyak relasi sama orang-orang, kita tuh makin lihat, wah ini nih pelaku usaha nih, kok dia bisa beli rumah ya, di umur yang segini dia udah bisa beli rumah, dia udah bisa beli mobil. Kok aku yang kerja di kantoran kok dengan gaji yang segini udah nabung padahal, tapi kok nggak bisa gitu loh. Jadi saya kakak pendekatan sama mereka, tanya-tanya dong kayak gimana. Uang kamu nggak nyesal kah resign dari kantor? Dia jawab enggak. Kenapa? Karena usaha lebih menjanjikan sih. Emang pendapatan per bulannya berapa? Ya dia sebutin lah. Kaget dong kan, kaget. Wih, baru nyadar tuh ternyata buka usaha itu pendapatannya jauh lebih banyak daripada kita kerja di kantoran. Jadi mulai saat itu kakak langsung kepikiran, oh aku harus buka usaha. Sangat termotivasi ya. Oh iya kak, tadi kan kakak ada menjelaskan tuh teman kakak sampai resign ya. Terus kakak ada kepikiran nggak sih nanti nih kan kakak sambil berusaha nih, kakak ada kepikiran nggak mau resign dari tempat kerja kakak? Kakak kan sekarang masih perlu modal untuk buka usaha. Jadi kakak masih punya kepikiran kalau untuk resign. Kakak ada kepikiran untuk resign, tapi untuk sementara ini kakak masih melihat kondisi dulu. Jadi kakak melihat kondisi keuangan kakak dulu seperti apa, kakak melihat kondisi pasarnya dulu seperti apa, apakah ALS extension ini bisa menjanjikan atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kakak udah fokus sama ALS extension dan kalau penghasilannya emang udah banyak banget per bulannya, ya kemungkinan sih kakak resign. Kakak kan udah ada niat nih mau resign kan, kenapa kakak nggak jalani tempat kerja kakak sama yang usaha ini? Kan karena kakak udah bisa tuh memanage waktunya kan. Iya. Kalau kakak sih, kalau misalnya kalau disuruh pilih antara kerja kantoran sama buka usaha, ya kakak pengennya buka usaha aja. Jadi kenapa nggak berjalan dua-duanya antara kerja dan buka usaha? Ya yang namanya kita kerja itu kita harus fokus yang pertama. Jadi yang namanya usaha juga kita harus lebih fokus. Nah jadi kalau misalnya kita menjalankan dua-duanya, ya takutnya yang satunya terbengkalai. Jadi harus ada salah satu sih sebenarnya yang kita pilih antara kerja atau usaha, karena hidup itu kan emang ada pilihan. Jadi kalian jadi ini kakak nih lebih pilih kerja di kantor atau di buka usaha. Nah kalau untuk dijalankan kedua-duanya kayaknya belum bisa sih, takutnya nggak fokus, jadi ambiar dua-duanya gitu ya. Jadi kakak nih udah memutuskan untuk resign dan memilih nggak bisa berjalan keduanya. Terus kakak ada niat nggak sih, oh ya kan kakak tadi bilang mau ingin buka studio ya kan, apa kakak ada planning untuk menambah karyawan? Iya betul. Jadi salah satu cita-cita saya tuh sebagai pelaku usaha tuh saya mau membuka lapangan pekerjaan baru. Nah jadi kalau misalnya saya
buka studio, apalagi kalau saya bisa buka cabang, amin. Jadi ya pasti membutuhkan banyak karyawan dong. Nah jadi saya tuh pasti bakalan seneng dan apresiasi terhadap diri sendiri kalau saya bisa kasih orang kerja gitu. Bagus. Terakhir nih Kak, tadi apa itu? Yang watit. Oh ya, menurut kakak lebih menjanjikan kerja di kantoran atau Usaha, ya pelaku usaha. Oh ya, ini pertanyaan terakhir ya Kak. Menurut Kakak, mana yang menjanjikan antara pekerja sama pelaku usaha? oke. Kalau ditanya mana yang lebih menjanjikan, sepertinya dilihat dulu konteksnya. Kalau pekerja, dia pekerjanya di mana? Kalau pekerjanya dia di pegawai negeri, ya pasti otomatis negara dong yang gaji. Sampai pensiun juga pasti dapat tunjangan kan, tunjangan pensiun itu menjanjikan. Tapi kalau misalnya di swasta ini kan kita nggak tahu, seperti pandemi COVID kemarin banyak pegawai yang di PHK. Nah itu kan pastinya nggak menjanjikan dong kan. Oke, kalau ditanya worth it, kalau menurut kakak lebih worth it kalau buka usaha sendiri. Karena kalau buka usaha sendiri kita yang seperti tadi kakak bilang, kita yang memanage waktu kita yang memanage keuangan kita yang memanage marketing kita seperti apa. Sepertinya kita menjadi bos kita sendiri itu lebih menjanjikan ketimbang kita harus bekerja sama orang lain gitu. Gitu ya. Jadi terima kasih ya Kak Cici. Semoga usahanya sukses sampai ke depannya. Bisa buka studio. Amin. Saya Makrina Milinia. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Dah.